Jangan begitu dong. Jangan. Wahai manusia, jangan. Kala innal insana layatgha. Ini manusia ini kadang melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Allah musta'na. Dikarenakan sudah kaya, merasa kaya, bisa berbuat apa saja. Jangan. Tuh. Ya. Ini beneran sejarah kan mencatat. Seperti apa Firaun akhirnya dengan keangkuhannya menganggap Tuhan. Seperti apa Qarun akhirnya tertimbun. Kuncinya saja, gudang untuk menyimpan kuncinya aja sudah full. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus dauna. Jangan begitu wahai manusia. Dikarenakan sudah merasa hebat, kaya. Inna ila rabbika ruj'an. Inna ila rabbika ruj'an. Semuanya nanti kamu akan kembali. Ya. Akhirnya kita lihatlah sejarah. Apabila sudah menghembuskan nafas yang terakhir, tadinya lidah ini enak, bisa menikmati. Kalau sudah menghembuskan nafas yang terakhir, kaku badan, ya nggak berfungsi lagi semua tubuh kita ini. Akhirnya ternyata rumahnya yang hebat, bagus. Kalau hidupnya untuk takarub mendekat pada Allah, ternyata rumahnya hanya 2 meter kali 1 meter kurang lebih liang lahat. Ternyata kendaraannya banyak, tapi akhirnya saat berakhir kurung batang, kedua bajunya hebat-hebat, jasnya, wah, lemarinya enggak muat koleksi-koleksinya. Akhirnya hanya beberapa lembar kain kafan. Kalau sudah jasad terbujur kaku, dimandikan untuk yang terakhir kalinya, dikafankan, disolatkan. Makanya sholat sebelum disolatkan. Akhirnya yang tadinya mengatakan setia sehidup semati, udah di alam barzah, di alam kubur, perlahan namun pasti meninggalkan kita hanya sendiri di yang lahat. Saat dimakamkan, diadakan kiblat. Saat dimakamkan, masuk ke dalam liang lahat, dijajar dengan bambu ataupun papan, perlahan namun pasti diuruk dengan tanah. Yang tersisa papan nisannya tertulis lahir wafat. Didoakan sejam 2 jam meninggalkan kita semua. Kalau sudah demikian, ini yang dimaksud alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam yang kubur. Nah, karenanya di sini penting nih diingatkan bahwasanya al-qayyisu man dana nafsah. Orang yang pintar, yang cerdas adalah yang mengagamakan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia
beramal soleh untuk menjemput nanti datangnya kematian, sehingga saat ajalnya tiba dia telah banyak menghimpun amal-amal kebaikan yang diniatkan karena Allah. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawa, orang yang bodoh, ini hadis sahih, adalah man atba'a nafsahu hawa, yang hidupnya mengikuti hawa nafsunya belaka, wa tamanna 'ala Allah, hanya berangan-angan pada Allah. Artinya ingin terhindar dari azab neraka, tapi tidak mau, justru perbuatannya mengarah ke sana, ingin mendapatkan keridhaan Allah, tapi yang dilakukannya jauh dari yang Allah ridho, malah justru terlena, tertipu oleh dunianya. Dan kalau sudah demikian, maka ada perintah aktsaruhum zikrul maut, perbanyak mengingat kematian. Waduh, nanti kita malas. Tidak. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan semakin semangat. Dia kejar target-target dunianya. Dia ada mengapa setelah hasil, bahkan dari rumah beranjaknya saja, apapun diniatkan karena Allah. Di jalan selalu ingat Allah, dimanapun ingat Allah. Etos kerjanya meningkat, dia ingin produksinya lebih bagus lagi, apapun bidangnya dia tingkatkan. Akan tetapi semuanya itu adalah untuk negeri akhiratnya. Walal akhiratu khairu wa abqa, negeri akhirat itu lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih utama negeri akhirat. Nah, aktsaruhum zikrul maut, bahkan ditekankan lagi wa asyadda istidad lahumullah, perhebat lagi ingat menemukan mati. Maksudnya lebih semangat lagi gitu. Karena hakikat mati, saya ingin visi misinya tetap berbuat yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Lillah, billah, billah, terus. Ulaika humul aqyas, itulah orang-orang yang cerdas. Semoga kita tidak terlena oleh dunia. Penting uang, penting materi, penting harta, tapi jangan sampai membuat kita lalai. Terakhir, para arif bilang merumuskan ada 4 hal. Siapa yang cari dunia, maka akhiratnya akan luput. Yang pertama, yang tujuannya dunia, akhiratnya luput. Diberi, tapi akhiratnya luput. Yang kedua, siapa yang kejar akhirat, dunianya ikut. Percayalah, tanam padi rumput ikut. Tapi kalau yang ditanam rumput nggak nunggu padi. Ya, yang pertama, dia kejar dunia. Dapat nggak? Dikasih. Allah Maha Baik. Dikasih. Tapi percayalah, yang disebut demi akhiratnya luput. Akhirnya banyak yang merasakan kering kerontak. Ini kisah nyata buat renungan fajar kita. Suatu ketika seorang bos hebat kaya raya dengan mobil mewahnya, pas melintas disuruh berhenti dulu, sopirnya berhenti. Kenapa bos? Berhenti. Ternyata dilihatnya di samping ada warung. Sudah dia lihat ada asyik tukang bajai lagi makan nikmat. Setelah itu dia lihat habis makan, yang bajai rupanya setorannya udah cukup. Dia senderan kakinya di sang bajai, plak tidur. Ngoroknya sampai kedengaran tuh, sampai dia mendekat. Nangis, meneteskan air mata bos. Tanya sama sopirnya, kenapa bos? Luar biasa, tukang bajai itu. Habis makan asik, nikmat.
Dia senderan aja di bajainya, tapi di setangnya pulas gitu. Sementara saya udah harta berlimpah, rumah, kamar AC, apa yang saya tidak bisa miliki, deposito saya banyak, tapi saya sudah minum pil tidur, nggak tidur-tidur. Tuh, kenapa? Ada yang hilang suasana batin. Ya. Banyak saya menjumpai. Ya. Nah, untuk itu kita ini lagi hayat di kandung badan. Siapa yang kejar dunia jangan heran dikasih, tapi yang disebut akhirat luput nanti ada persamaan. Ya, ada sesuatu yang kemudian siapa yang kejar akhirat dunia ikut. Nah, ini yang ketiga penting, kejarlah Allah, dunia akhirat akan ikut. Pokoknya udah Allah, Allah, ya Allah, ini semua yang beri karunia hidup Engkau ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, hanya Engkau yang ku maksud, ridhomu yang ku tuntut, yang ku inginkan ya Allah. Akini mahabbatak wa ma'rifatak. Beri ya Allah agar aku selalu cinta kepadamu dan lebih mengenalmu ya Allah. Tuh yang ketiga, udah pokoknya Allah. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang kedua orang tua pada anaknya. Ya Allah, kita belum minta ini udah diberi Allah. Pokoknya Allah, saking senangnya cinta sama Allah, udah kemanapun, dimanapun, dari bangun tidur, mau tidur lagi, terpaut hatinya pada Allah. Insya Allah dunia akhiratnya ikut. Dan jangan sampai yang nomor 4, kejar Allah, tapi orientasinya dunia maupun akhirat. Nah, ini bisa tertipu nih, batu licin. Amalin ini, amalin itu, amalin ini, amalin itu. Nanti kamu gini, sehingga nggak sadar belok. Habis itu tok, tujuannya untuk menggapai dunia, tujuannya agar akhiratnya gini. Jadi, yang cakep yang nomor 3 udah Allah titik, Allah udah tahu yang terlintas, ya. Nah, mudah-mudahanlah lagi hayat di kandung badan. Yang terpenting adalah umur yang tersisa ini, insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, percayalah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah diberi jalan keluar aneka problematika persoalan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalur yang tak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang sudah mantap berserah diri total pada Allah, ikhtiarnya maksimal, dia lakukan semua lillah billah ma'allah, semua dilakukan semata mengharap ridha Allah, dia serahkan pada Allah, maka dicukupkan segala keperluannya. Artinya setelah dicukupkan, karena tadi sudah Allah, urusan dunia akhiratnya ikut, dia akhirnya tetap istiqomah. Kalaupun dia diberikan harta melimpah ruah, hanya dia katakan seperti hanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Akhirnya boleh indah rumahnya, boleh, karena innallaha jamil wa yuhibbul jamal, tapi dia tidak lalai, terus semakin dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kalau satu saat dia akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir, maka yang dibawa adalah amal-amal kebaikannya, yang dibawa adalah justru harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa rahmati berkahi hidup kita. Apabila banyak hilang, banyak salah, yuk sama-sama Allah cinta kepada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah, dan senantiasa kembali untuk mensucikan dirinya. Sama-sama astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah
zuhud. Apa arti zuhud? Tajarrud anil dunia, berhati-hati terhadap dunia. Dunia tidak masuk ke dalam relung kolbunya, cukup di luar saja. Yang ada dalam kolbunya Allah, Allah, Allah. Ya sama-sama Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua senantiasa dari sisi-Mu ya Allah. Jadikan segala urusan kami bimbing dalam petunjuk-Mu ya Rabb. Jadikan hidup dan kehidupan di dunia ini bimbing senantiasa, pandu di jalan-Mu ya Allah. Dan beri Allah senantiasa dalam jalan hidup dan kehidupan, senantiasa kami istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ihsan, istiqomah dalam akhlakul karimah. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama kita duduk dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi